Ketika hal itu terjadi, ada 6 bulan misalkan kekuasaan dipegang oleh PDIP Gerindra, apakah justru ini yang barangkali ditakutkan oleh pihak oposisi, dalam hal ini anggaplah katakanlah Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP ini. Ini yang justru mereka khawatirkan terjadi kalau dimakzulkan, sehingga 6 bulan terakhir ini ada upaya-upaya khusus lah dari baik Gerindra maupun PDIP untuk merekayasa kembali. Tapi kalau pemakzulan ini atas desakan rakyat, apalagi people power, gitu kan, maka terbatas, gitu. Ada suasana spirit baru, gitu. Jadi bukan lagi hawanya rezim Jokowi yang diteruskan oleh hawa perubahan, hawa perubahan, sehingga nanti pemilunya pun bisa ditata dengan lebih baik. Bahkan mungkin juga muncul kandidat-kandidat baru, yang hari ini belum mustahil, muncul, ya. Yang presidensial threshold jadi 0%, mungkin, keren gitu itu. kan? karena tadi proses pemakzulan itu atas desakan rakyat, yang dikerjakan juga dengan keuntungan pragmatis partai politik. Semuanya diuntungkan. Semuanya diuntungkan kalau Jokowi ini makzul sebelum 2024, semua diuntungkan. Dan ada pembaruan insya Allah yang bisa dilakukan. Tapi yang pasti yang pasti nih, semua walaupun ada presiden baru hasil ini, pilpres tetap jalan. Jadi, sebagiannya khawatir nih nanti pilpres KPP mah tetap nggak ada masalah, dia nunggu 2004 aja, jangan nunggu yang sekarang. Nunggunya nanti insya Allah itu hasilnya akan bagus. Makanya lebih cepat lebih baik. Lebih itu cepat. Karena itu akan ada konsolidasi yang bagus bagi masing-masing. Tapi kalau ini dilambat-lambat ya terlambat jadinya. Gitu. Kan kalau ini nggak apa-apa saya minta. Nggak apa-apa, lebih enak, lebih seru. Kalau misalnya Puan jadi presiden, Prabowo jadi wakil presiden, terus pemilunya curang nggak? Enggak. Kalau memang tadi berangkatnya dulu dari mana? Itu kan hanya sekedar ujung, Pak. Gitu. Tapi badan dan akarnya itu gerakan rakyat dulu. Itu makanya nggak bisa akan lebih fair ya. Akan fair, akan terkawal oleh proses perubahan itu. Spiritnya harus perubahan. Gitu, bukan status quo. Seperti tadi kalau status quo melanjutkan rezim Jokowi dong, curang. Sekarang nggak bisa. Dan nanti malah pemilu yang berikutnya itu akan terjadi kompetisi yang lebih fair, lebih sehat. Ya, karena ini mungkin juga ada keterkaitan dengan prinsip-prinsip hukum acara. Jadi kalau disebutkan oleh Pak Rizal Fadila, periode perubahan ini itu tidak bisa dilepaskan kepada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden itu kan 5 tahun. Artinya sampai dengan 2024. Nah itu. Jadi tetap aja yang darurat itu kan hanya untuk sementara aja, mengisi atau menghabiskan masa jabatan. Setuju. Ya, karena pada dasarnya politik itu juga kan, kalau salah satu catatan saya, politik itu bisa diartikan diantaranya adalah kekuatan. Ya, kekuatan. Hanya sekarang persoalannya mungkin sampai sejauh mana tanggal 10 ini memang akan mempunyai kekuatan yang optimal, yang mampu menjadikan, katakanlah, unjuk people power tadi misalnya. Ya, karena kalau hanya sekedar unjuk rasa, sekedar penyampaian aspirasi ya, ya menurut saya ngapain banyak-banyak di segitu gitu ya. Tapi saya tidak berpikir untuk mendorong 10 Agustus itu jadi people power, enggak gitu. Ini analisis.
Ini analisis. Oke. Ya, jadi kalau sampai itu menjadi sebuah kekuatan, iya.